4, 3, 2, 1. Selamat siang dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Lintas Sarta Webinar Stability in the Storm, How ICT Solutions Help Oil and Gas Industry to Survive. Sesaat lagi, live event akan segera dimulai. Stay tuned. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintas Sarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintas Sarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems, your ICT systems. Lintas Sarta, empowering your future. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada seluruh peserta webinar siang kali ini. Kita akan mengikuti satu webinar yang judulnya How ICT can help oil and gas industry to survive, ya, terutama dalam krisis ini nih. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Ginanjar, CIO dari Lintas Sarta. Kemudian saya ditemani oleh salah satu praktisi dari oil and gas industry, terutama khususnya dalam bidang ICT, yaitu Bapak Adrianto Nafis, selaku Head dari IT dan Data Management Manager dari Saka Energy. Selamat siang Bapak Adrianto Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Adrianto? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Ya,
Jadi apa namanya rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati, kita akan banyak nanti membahas hal-hal tentang seluk-beluk yang terjadi di dalam oil and gas, ya, terutama antisipasi bagaimana menghadapi krisis nih sekarang ya. Jadi sebelum kita mulai nih, kita kenal maka tak sayang, saya coba ceritakan dulu latar belakang atau background atau profilnya Pak Adrianto nih ya. Jadi beliau itu sebelum di Saka Energi ini sempat juga 6 tahunan ya. Pertamanya di apa namanya di HES Indonesia Pangkah Limited kayak gitu. Mungkin itu cikal bakalnya Saka juga dari sana ya, Pak Adrianto ya. Kemudian sebelumnya lagi beliau ada berkarir di Selam Bersih Information Solution. Nah, tentunya dari awal sampai akhir sekarang konsisten ya, dunianya ICT ya Pak Adrianto. Jadi apa namanya tidak salah lagi nih, beliau sudah sangat pakar. Jadi sudah tepat sekali untuk kita ajak berbincang-bincang, bercerita tentang solusi-solusi ICT yang ada di oil and gas gitu ya, terutama untuk menghadapi krisis. Gitu. Apa namanya? Sebagai K3S nih Pak Adrianto, Saka Energi ini kita tahu sama-sama salah satu apa namanya perusahaan yang cukup besar ya, yang sudah punya beberapa tempat pengeboran untuk eksploitasi atau eksplorasi istilahnya gitu ya. Dan mungkin kedepannya juga punya komitmen banyak nih terkait sama visi misinya untuk yang jadi terdepan ya dalam apa namanya industri oil and gas. Nah mungkin sebelum apa namanya sebelum cerita lebih lanjut lagi nih, mungkin Pak Adrianto bisa bercerita tentang profilnya Saka Energi. Kalau tadi saya sudah ceritakan profilnya tentang Pak Adrianto, nah sekarang Pak Adrianto yang lebih banyak bisa cerita profilnya Saka Energi seperti apa gitu ya, supaya kita semua teman-teman peserta webinar ini bisa lebih paham Saka Energi itu seperti apa sih gitu. Mungkin bisa Pak Adrianto ceritakan. Silakan Pak Adrianto. Terima kasih Pak Ginanjar. Pak Ginanjar ini teman lama saya nih. Susah bertemunya dalam acara seperti ini. Gitu. Senang sekali diundang oleh teman-teman Lintas Harta untuk bisa berbagi cerita. Ini akan menjadi bincang-bincang antara pakar bertanya pada praktisi. Yang pakar itu Pak Ginanjar, saya praktisi. Ya, terima kasih juga kesempatan ini saya perkenalkan Saka Energi Indonesia. Saka Energi Indonesia ini adalah perusahaan bentukan PGN, baru berdirinya 2011. Jadi kalau orang sebutkan sebagai perusahaan minyak nih masih seumur jagung. Jagung berapa bulan ya? Ini lumayan, berapa tahun? 2011 ya 9 tahun. Ya. Nah, milestone terpentingnya adalah tahun 2014 itu Saka Energi ini mengakuisisi wilayah kerja Blok Pangkah di Gresik di Jawa Timur. Ya, itulah milestone terpenting dari ini Saka ini. Saka membelinya dari HES Corporation yang waktu itu merubah strateginya untuk meninggalkan Asia saat itu ya. Dan kami yang sebelumnya sudah 6 tahun bersama HES, seluruh resource-nya bergabung dengan Saka. Satu hal yang membanggakan bahwa resource ini, employee kami ini terus mengelola lapangan Pangkah itu purely 100% ini ya pribumi ya, 100% warga Indonesia berbuat untuk Indonesia. Dan kita mampu dan kita bergerak bahkan lebih agresif daripada perusahaan sebelumnya itu HES Corporation. Saya ambil slide ini dari 2 minggu yang lalu.
press release-nya Pertamina menyiarkan ini, menampilkan ini. Di situ dilihatkan adalah kegiatan kita yang sedang di-highlight belakangan ini. Di situ dijelaskan di bagian kecil sebelah kiri bawah itu disebutkan bahwa ya sejak 2014 itu Osaka terus juga berekspansi mengakuisisi beberapa blok. Sekarang sudah memiliki 10 blok di Indonesia dan 1 blok di Amerika, shale gas di Amerika Serikat, ya, tepatnya di Fasken, Texas. Ya. Kita punya participating interest di sana, dan kita mengelola 8 wilayah kerja yang 100% adalah milik Saka itu sendiri. Di antaranya Pangkah yang sudah beroperasi, yang operasionalnya kita jalankan dari sejak awal diakuisisi, dan baru-barusan ini ada Muriah yang barusan kita akuisisi, ya berdekatan ya di Jawa Timur itu juga, dan ada beberapa yang lain seperti Wokam di Rian, West Jamdena di Maluku, Sososulu di Kalimantan, Pekawai di Kutai, Kalimantan. Nah, saat ini kita di saat-saat sulit pandemik seperti sekarang ini, kita pun masih terus berekspansi, terus juga melakukan pengembangan proyek lapangan baru ya di wilayah kerja Pangkah itu. Jadi kita mengembangkan lapangan baru di West Pangkah, di onshore, satu buah platform, dan di Sidayu 40 km dari lepas pantai di ujung Pangkah itu, berjarak sekitar 7-8 kilo dari platform kami yang ada. Kami membangun dua platform baru juga, dan itu dikejar dan dikebut. Nah, memang targetnya kita menginginkan untuk penambahan produksi yang tepat waktu. Diharapkan di akhir tahun ini, akhir tahun ini sudah mulai berproduksi yang West Pangkah dan Sidayu, diharapkan di awal 2021. Uniknya ialah kita terus mengejar target-target project development kita di saat-saat yang sangat sulit saat ini ya, sangat sulit. Begitu Pak Ginanjar. Wah, hebat nih. Ada tadi 10, kalau yang di US itu udah termasuk dalam 10 itu, atau 10 tambah 1 itu Pak Adrianto? 10 udah termasuk yang di US ya? Ya, 10 tambah 1, 11 ya berarti ya? 10 tambah 1 ya, jadi 11 punya 11 blok sekarang ya? 11 blok sekarang. Wah, dan 6 tuh yang punya full semua ya, 100% ya? Full, ada 4 lagi yang kita di-operate oleh partner, ada INI, ada Petronas juga di situ partner kita. Iya. Mengoperasikan sekian banyak blok tuh ya lumayan juga ya aktivitasnya, apalagi zaman pandemi seperti ini. Ini pada work from home atau gimana nih Pak Anto? Work from home ya semua? Work from home. Kecuali yang menerapkan protokol yang ketat banget ya. Saya sejak Maret nggak pernah balik lagi kantor. Kangen juga kalau ada yang petugas-petugas di kantor, saya minta fotoin tuh ruangan kerja saya. Iya. Semua kita tahu lah ya, kalau zaman ya masa sekarang ini, sejak Maret itu kita udah berhadapan dengan COVID-19, krisis di mana-mana otomatis ya, kota juga lockdown di mana-mana, aktivitas ekonomi juga terhambat, konsumsi bahan bakar juga tentunya turun ya. Artinya khusus oil and gas nih, biasanya kebutuhan oil and gas itu entah berapa juta barrel per hari seluruh dunia mungkin ya, tapi dengan krisis seperti ini ya tentunya agak sedikit bikin goyang juga industri oil and gas kan ya. Nah, apalagi sebelum ini juga, sebelum COVID berlangsung, sudah dimulai dengan penurunan harga yang tajam tuh ya, di harga minyak dunia. Waktu itu ada yang sempat minus malah saya lihat. Jadi udah lumayan lebih panjang lagi sebetulnya krisis yang ada di oil and gas, even sebelum pandemi juga ya. Nah, betul. Iya. Jadi dampak dari ini semua terhadap oil and gas udah pastilah ya, kena semua. Nah, boleh di-sharing nggak Pak Adrianto, kira-kira dampaknya itu ke Saka Energi khususnya gitu ya? Kita tahu sama-sama lah kena dampak ke industri, tapi kalau spesifik ke Saka Industri ini, Saka Energi ini seperti apa kira-kira dampak dari krisis ini Pak Anto sejauh ini ya?
Ya, krisis ini sangat berat ya. Tapi saya mulai dengan ini ya, dengan penjelasan bahwa industri migas ini tetap merupakan industri yang bagus ya, dan tetap dan merupakan bisnis yang berisiko tinggi, risiko di dalam hal safety dan risiko dalam hal investasi. Ya, 2020 ini adalah tahun yang sangat berat. Bahkan sebelum pandemik tadi disebutkan Pak Ginanjar bahwa akibat perang dagangnya OPEC, Rusia, Amerika, terjadi fluktuasi yang agak gila-gilaan, jatuhnya harga minyak sampai ke dasar-dasar, bahkan melewati dasar. Gitu. Ya, sebagai praktisi kita di industri ya, kita melihat ini adalah gejala biasa ya sebenarnya. Bahwa kita juga sama-sama dia akan naik lagi ya, karena kebutuhan energi itu adalah kebutuhan dasar dan semuanya juga akan kebutuhannya juga tinggi. Ya, kita menunggu, tidak akan lama, seharusnya tidak lama harga minyak akan kembali ke ekonomi yang baik. Tiba-tiba pandemik di Maret, dinyatakan pandemik, dinyatakan PSBB. Gimana dampaknya? Ya jelas lah, turunnya kebutuhan ini kan masalah supply and demand ya. Kita nggak jalan-jalan lagi di transportasi dibatasi. Kalau kita lihat di Jakarta kan langit menjadi cerah, itu menunjukkan bahwa transportasi sudah berkurang banyak ya. Listrik perkantoran sudah jelas berkurang. Ternyata ya pengguna listrik terbanyak itu adalah industri dan perkantoran khususnya di Jakarta. Nah, hal ini semua berakibat turunnya harga minyak itu. Ya, sampai saat ini masih di bawah keekonomian. Kalau nggak salah masih di bawah $40 ya. Ya, masih. Masih. Ya, harap-harap cemas ya untuk bergulirnya terus industri ini gitu. Nah, apa dampaknya? Apakah kita memangkas produksi gitu ya karena demand-nya rendah? Belum lah ya. Saya rasa belum ya. Pemain-pemain giant producer mungkin sudah kena dampak-dampak seperti ini, mungkin yang besar-besar seperti yang di luar negeri, BP, Chevron, gitu mungkin sudah merasakan dampak yang besar terhadap produksi mereka yang juga harus diturunkan. Kita Indonesia secara umumnya, Pertamina mungkin produser terbesar, saya rasa belum. Kita itu uang kita ini adalah net importer ya. Memang kita produksinya kita sendiri belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang ada adalah tentunya penurunan impor migas itu sendiri. Ya secara langsung mungkin hal yang baik ya. Tapi mungkin itu di pembahasan yang berbeda. Yeah. Nah, dampak apa tadi kalau Pak Gin bertanya itu apa dampaknya? Dampaknya sekarang apa yang kita harus lakukan? Efisiensi. Jelas ya, menurunkan ongkos produksi, bekerja dengan lebih efisien, dan mulai pilih proyek ya. Biasanya banyak proyek-proyek perusahaan migas ini, proyek-proyeknya itu rata-rata jangka panjang ya, karena kita harus memastikan ketersediaan hidrokarbon itu untuk dalam jangka waktu yang terus menerus gitu. Itu mulai dipilah-pilah, kita harus pilih yang betul-betul mendatangkan keekonomian dalam waktu pendek, yang proyek-proyek panjang dan risikonya sangat tinggi, investasinya besar ya, terpaksa harus dipilah, pinggirkan dulu gitu. Lantas apa dampaknya yang sangat terasa ya bertambahnya protokol kerja, segala sesuatu sekarang menjadi sangat sulit ya Pak Gin ya. Kalau kita di onshore kita misalnya ada gangguan jaringan gitu, nggak segampang itu kita bisa melakukan perbaikan ke sana. Kita harus ini dulu ya, kita harus dikarantina dulu 3-4 hari. Wah, itu sangat mengganggu sekali ya. Mengganggu sekali ya ini pekerjaan kita, mengganggu juga kebutuhan dari telekomunikasi itu. Ya. Hal-hal seperti itu sekarang teman-teman yang biasanya on off ke onshore 2 minggu di onshore, 2 minggu off gitu. Harus mengalami hal yang berbeda. Sekarang mereka kita harus dikarantina dulu 4-7 hari sebelum mereka bisa naik ke offshore gitu, sehingga mereka akan lebih lama di situ. Ya, hal-hal itu dan yang lain sebagainya menjadikan pekerjaan itu menjadi lebih tough, lebih sulit gitu. Poinnya mungkin intinya produksi harus tetap bisa dipertahankan gitu ya Pak Adrianto ya. Jadi segala macam inovasi dalam operasional segala macam itu dilakukan lah pokoknya gitu ya, agar produksi ini tidak berkurang gitu ya.
Kalau nggak salah kan sekarang apa namanya, Saka Energy udah berapa puluh ribu gitu per hari ya, per barrelnya mungkin 30 atau 50 ribu barrel per hari produksi mungkin, supaya nggak berkurang apa jumlahnya. Jadi semua apa aktivitas operasional ya disesuaikan gitu ya dengan kondisi. Kurang lebih intinya begitu ya. Iya. Bahwa kita punya tantangan-tantangan yang banyak ya, bahwa declining rate yang harus dipertahankan. Tapi kenyataannya ya banyak keberuntungan demi keberuntungan ya. Mungkin kita akan jelaskan nanti agak detail. Iya. Ya, kalau apa namanya Pak Adrianto kan udah lama berkecimpung di ICT-nya nih ya, secara teknologi itu. Saya pikir nih mungkin pemirsa di webinar ini juga karena kaitannya dengan ICT mungkin pengen tahu juga nih ya, apa namanya langkah-langkah strategi ya, atau yang apa-apa yang sudah dilakukan oleh Saka Energy juga nih untuk mempertahankan tadi tuh target supaya produksi tidak boleh berkurang dalam masa ini, tapi segala macam bisa jadi lebih efisien gitu ya, lebih praktis dan lain-lain gitu, walaupun nggak bisa masuk ke kantor. Nah ini mungkin nanti bisa share juga, tapi sebelum itu kita ada video dulu dari Lintas Arta nih tentang apa namanya thermal CCTV ya untuk face recognition. Mungkin kita coba lihat dulu. Silakan Pak Gin. Abnormal temperature. Normal temperature. Ya, kembali lagi ke acara webinar kita, How ICT Solution Help Oil and Gas Industry to Survive ya dalam masa crisis ini. Kembali ke pertanyaan tadi, Pak Adrianto, terkait dengan solusi-solusi ICT ya. Apa sih yang sudah dilakukan gitu, yang strategi yang apa namanya yang sudah diterapkan oleh Saka Energy gitu supaya tadi target-target produksi tetap terjaga, namun apa namanya ya melakukan inovasi-inovasi lah dalam operasional dan lain-lain ya, sehingga tujuan tadi bisa tetap terjaga. Nanti mungkin bisa di-sharing nih Pak Adrianto apa-apa saja langkah yang sudah dilakukan dan strateginya. Silakan Pak Adrianto. Ya, mensikapi keadaan ini ya banyak ada langkah-langkah strategis dan langkah-langkah apa ya impromptu juga semua dilakukan. Ya, tapi ya kita harus lihat mensikapi mensikapi keadaan pandemik seperti ini dari level bisnisnya sendiri. High level kan bicara soal efisiensi, bicara soal sustainability produksi gitu. Terus juga bicara soal pelaksanaan proyek-proyek yang berupa komitmen dari kita gitu, dan sekuat mungkin bahwa segala yang direncanakan itu harus jalan sesuai programnya, ya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih sulit gitu. Nah, kalau kita terjemahkan ke level IT, gimana IT mensikapi ke
keadaan seperti sekarang ini gitu. Untuk mendukung strategi itu dalam situasi pandemik ini. Gitu. Ya pertama kita harus punya pemahaman yang baik akan critical issue ini, ya. Pemahaman yang baik. PSBB tidak boleh ke kantor. Apa yang harus dilakukan? Kita tinjau critical issue-nya. Paling tidak dalam dalam poin pemahaman IT itu sendiri. Gitu. Kita lihat secara simpel aja, kita lihat apa yang menjadi isu sejak pandemik. Isunya adalah HSSE dengan safety ya, dengan protokol barunya ya, akan membuat cara bekerja berbeda. Berikut adalah akses ke kantor, akses to office resources. Ya, kita tidak boleh ke kantor. Terus bisnis proses, orang tidak bertemu. Orang tidak bisa meminta tanda tangan, orang tidak bisa melakukan kontak yang langsung. Gitu ya. Lantas people dan productivity, kita bicara soal people. Bagaimana kalau di rumah? Apakah orang bekerja kalau di rumah? Gitu. Lantas tadi disebutkan juga masalah cost efisiensi. Lantas kita kumpulkan berbagai solusi cepat yang harus diambil melihat menanggapi critical issue tersebut. Ya, kita bicara soal VPN, kapasitasnya. Bagaimana semua orang meskipun kerja dari rumah harus bisa mengakses resource yang ada di kantor. Work from home support. Kalau kita katakan 300 orang tiba-tiba harus kerja di rumah, tidak gampang ya. Tak gampang. Tak semua orang paham untuk melakukan bekerja dari rumah kalau itu bukan nature dari kegiatannya. Mungkin perusahaan-perusahaan IT cenderung lebih terbiasa ya melakukan itu. Tapi kan perusahaan kita yang nature memang kerja di kantor, tiba-tiba harus kerja dari rumah. Ya, kita harus menyiapkan suatu task force. Kita menyiapkan sebuah tim support yang mensupport everybody, semua jadi support. Bagaimana mereka nyaman dan bagaimana mereka tetap produktif dari rumah. Proses-proses bisnis seperti procurement harus tetap berjalan, penagihan, invoicing tetap berjalan, signature harus bisa dilakukan secara digital. Lantas kebutuhan-kebutuhan baru ya Pak Gen ya, kebutuhan baru seperti health itu perlu melakukan tracking ya. Perlu melakukan setiap orang perlu ada thermal gun, melakukan tracking, pelaporan. Bagaimana keadaannya sekarang, tracing, gitu-gitu ya, pendataan dan segala macam. HR juga punya kebutuhan mengenai mengukur productivity dengan attendance dan tidak kalah pentingnya ya sejak hari pertama mengenai collaboration dan video conference, hal-hal yang tidak terbiasa sebelumnya. Nah, kalau saya melompat ke bagian kedua ya, apa ya, bagaimana IT mensikapi ini ya. Kita harus melihat dari master plan IT tersebut. IT yang memiliki master plan yang baik, yang di dalamnya mengandung perencanaan disaster recovery plan dan business impact analysis ya. Dari awal-awal sudah dari 3 tahun yang lalu kita sudah melakukan assessment berkali-kali ya. Saya pernah dipertanyakan oleh CEO, bagaimana rencana kalian kalau gedung ini terbakar? Bagaimana kalau terjadi riot yang panjang 4 hari 5 hari ada blok nggak bisa masuk kantor? Itu kan semuanya disaster recovery, lantas dihitung, dikalkulasi apa sih impactnya sama bisnis. Gitu. Master plan yang baik adalah sudah mempertimbangkan hal itu. Kita tentu nggak mengira ya ternyata bukan gedung terbakar atau bukan riot yang terjadi itu. Pandemik membuat kita tidak bisa ke kantor sama sekali bahkan. Ya. Saya highlight beberapa Pak Gin. Saya highlight beberapa. Saka sejak tahun 2016 sudah mencanangkan digitalisasi, lebih agresif di IT itu kami menyebutkannya adalah transformasi digital. Kami melakukan analisa survei untuk mendapati lebih dari 40 bisnis proses dari seluruh cycle proses perusahaan ini untuk harus dijadikan otomatis dan dijadikan digital. Dan kita mulai gencar waktu itu membangun dashboard, portal untuk kolaborasi interdepartment, membangun data manajemen terintegrasi untuk kelengkapan data seismik, data well, data production, dan melakukan data akuisisi, pemetaan menggunakan drone ya. Semua teknologi begitu kita adopt semuanya. Kita proses semua menggunakan e-form.
ada e-procurement juga kita lakukan, automated tax process, medical record juga kita kembangkan di situ. Dan masuk tahun-tahun berikutnya segala sesuatu mulai semakin pintar ya, semakin smarter ya, semakin pintar. Kita mulai membangun mobile apps, Saka Smart gitu, supaya orang-orang dari perjalanan, orang dari di luar kantor juga bisa melakukan approval, bisa mendapatkan informasi untuk bisnis proses yang lebih cepat. Gitu. Proses-proses yang lebih smart, misalnya ini ya, e-form yang smart, misalnya kayak gitu ya. Kita kalau ada orang mengajukan perjalanan gitu, bagi approver itu mereka akan melihat bahwa si A mengajukan perjalanan dinas gitu ya. Kita bisa melihat rekor perjalanan dia, cost yang sudah ditimbulkan oleh individu ini, cost yang dianggarkan oleh departemen, sehingga memudahkan bagi approver untuk melakukan approval gitu ya, bertingkat-tingkat. Nanti begitu naik ke manajemennya, ke direksi, mudah melihat, ini orang baru sekali jalan, atau ini orang terlalu sering jalan, jadi mudah membuatkan keputusan. Itu yang kami sebut sebagai teknologi yang semakin smarter ya, semakin pintar. Nah, di subsurface, di drilling, kami menerapkan artificial intelligence dan machine learning. Nah, itu lagi tren ya, tren-trennya gitu. Kita juga cemplung ke sana gitu. Kita melakukan identifikasi well yang underperform, melakukan diagnosa, melakukan ranking, yang mana yang mau dikerjakan duluan, yang mana yang mau di walk over, yang mana yang mau di intervention gitu ya. Dan terus kita juga di drilling kita melakukan machine learning, suatu aplikasi yang menghitung, yang merencanakan well design, well construction yang dipadukan dengan budgetingnya, dengan perhitungannya, dengan modeling berdasarkan previous model. Artinya artificial intelligence pun sudah kami kembangkan. Nah, sedikit lagi Pak Ginanjar, 2017 ya, kami sudah memulai inisiatif yang kami sebut dulu adalah inisiatif work from home. Siapa kira ini beda ya, inisiatif itu adalah sebagai respon waktu itu untuk melakukan flexi work hour ya, flexi work hour dalam artian kita menginginkan orang lebih fleksibel ya, bisa bekerja di rumah, bisa bekerja dalam perjalanan, atau sebagai respon dari disaster recovery plan itu sendiri. Jadi itu 2017 itu inisiasinya, modelnya sudah dibuatkan di situ. Oke. Nih satu lagi nih tonggaknya nih, kuncinya nih Pak Ginanjar. Dan itu semua harus ditunjang oleh infrastruktur yang kuat. 2018 Saka Energy sudah melakukan Go Cloud. Anda tahu tentunya familiar banget itu ya, siapa yang konsultan kami yang memberikan insight yang bagus di situ. Ini kunci utama. Kita menginginkan suatu infrastruktur yang mendukung digitalisasi itu secara tangguh. Kita ingin one stop solution sehingga kita mendapatkan layanan berupa data center as a services, security as a services, dan ditangani oleh badan yang betul-betul profesional untuk melakukan itu. Dan strategi-strategi ini ya berbuah ya dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Ya. Menarik juga tuh. Jadi proses transformasi digitalnya itu ternyata sudah lama ya di Saka Energy gitu ya. Kalau kita lihat Saka Energy sekarang work from home, terus lakukan pemanfaatan ICT tools gitu ya. Sebetulnya itu bukan proyek Sangkuriang yang baru tiba-tiba kemarin ini terus sekarang ready gitu ya, Pak Trianto ya. Rupanya udah dari tahun 2016 tadi ya kalau nggak salah. Betul, jauh-jauh hari sebelum ini Saka Energy udah memang punya inisiatif untuk transform semuanya ke arah digital gitu ya. Jadi ketika semua ini terjadi, krisis yang mengharuskan ya khususnya karena COVID-19 ini yang mengharuskan semua bekerja secara remote gitu ya, work from home, kemudian beberapa proses juga, dan tentunya efisiensi diperlukan sekali nih pada saat kondisi seperti ini kan, harga oil kan turun ya Pak Trianto ya, jadi cost juga bisa jadi infrastruktur yang biasanya harus beli server sendiri segala macam, sekarang dengan adanya cloud ya bisa cloud as a service, jadi bisa semuanya all in di situ dah. Nanti
Saka bisa lebih fokus ke dalam aplikasi-aplikasi memang yang benar-benar dibutuhkan untuk menunjang produksi gitu ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak Trianto ya. Betul sekali, betul sekali Pak Ginanjar. Iya, itu kurang lebih peran-peran ICT di dalam Saka Energi dalam menghadapi krisis ini gitu ya. Kebetulan alhamdulillah gitu ya, udah dirintis sejak lama nih. Ya memang ini kelebihannya Saka Energi teman-teman semua, karena ada Bapak Adrianto dan tim yang memang sudah berkecimpung lama di ICT sehingga mereka sudah sangat antisipatif gitu untuk kedepannya ya. Siapa yang tahu kita kondisinya ternyata seperti ini, tapi alhamdulillah udah ready. Jadi ketika pandemi, nah udah tidak panik gitu ya, alhamdulillah juga. Jadi, nah dengan pemanfaatan teknologi-teknologi tadi itu Pak Trianto, hasilnya tuh gimana sih sekarang yang dirasain sama teman-teman semua di Saka Energi gitu ya, terkait dengan apakah dari sisi cost memang lebih efisien ataukah produksi tetap bisa bertahan atau malah meningkat, dan mungkin bisa di-share sedikit-sedikitnya apa saja gitu ya yang dampak atau positif impact dari melakukan ICT itu dibandingkan kalau misalnya tidak gitu ya. Itu lebih mungkin kita agak tahu juga kalau belum ready ke arah sana akan seperti apa. Mungkin bisa di-share sedikit Pak Trianto. Ya, hasilnya dari semua kesiapan tadi ya apa ya Pak Gin ya. Jadi betah kerja di rumah ya saya rasa ya. Jadi betah ya. Ternyata jalan juga dengan bekerja di rumah gitu ya Pak Trianto ya. Bisa juga gitu ya. Dan produktif juga. Enakan begini ya gitu ya. Oh ya. Oke, impact-nya, hasilnya yang dicapai. Dalam situasi udah berapa bulan nih kita? 6 bulan, 7 bulan. Saka mampu mempertahankan produksinya. Bahkan beberapa minggu terakhir ini bahkan mampu meningkatkan produksinya, bahkan dengan kegiatan workover intervention yang dilakukan, dibantu dengan pengambilan keputusan yang tepat dengan bantuan aplikasi AI yang tadi sempat saya sebut ya. Berbuah dia di saat seperti ini gitu. Ya, pekerjaan semakin sulit, tapi alhamdulillah produksi kami bahkan mengalami peningkatan luar biasa di minggu-minggu ini gitu. Lantas ya hasilnya kalau bicara hasilnya, migrasi normal work to work from home terwujud sejak hari pertama ya. Kita penting banget itu ya. Ya cepat, kita sempat melakukan simulasi pada saat kita mendengar kota-kota besar di luar itu sudah melakukan lockdown. Bagaimana kalau kita lockdown? Situ kita udah melihat skenario-nya, udah lihat kesiapannya kita untuk itu. Udah kita simulasikan di antara departemen IT, gimana kalau kita lockdown, kesiapan kita seperti apa. Sehingga begitu PSBB diumumkan, kita langsung melakukan tindakan. Ya, separuh employee kita memang sudah membawa laptop, tapi yang lain-lain kita kerahkan armada kita semua untuk mengirim semua equipment ke rumah, termasuk workstation besarnya orang JNG kerja di rumah semua kerja di rumah, desktop kita kirim semua ke rumah supaya pada hari pertama semua udah bisa bekerja dengan baik. Nah, sesuai dengan berjalannya waktu 2 minggu pertama itu barulah kita secara gradual melakukan peningkatan kapasitas ya. Nah, Pak Gin bayangkan tiba-tiba semuanya di rumah menggunakan akses VPN dengan jalur ratusan orang itu bisa karam gitu ya. Tapi ya alhamdulillah dengan cloud as service, hal itu memang memang desainnya seperti itu. Kami tinggal pick up phone, katakan tolong doublekan kapasitas, tolong tambahkan license ini, tolong tambahkan ini, itu terwujud. Iya, tinggal gitu aja. Ya. Seperti itu ya. Anda bayangkan kalau kami harus procure server, betul. Ini ya nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Ya keuntungan sudah terjadi. Gitu. Nah, apalagi manfaatnya. Utilisasi dari aplikasi-aplikasi digital ya, kalau kita buka di lemari kita banyak ternyata aplikasi yang kita kembangkan yang tidak fully utilized gitu ya, karena menjual, mengedukasi, mensosialisasikan digitalisasi ini juga ternyata tidak gampang. Produk-produk yang kita ajukan, yang kita presentasikan itu nggak dipakai ya. Orang lebih senang melakukan hal-hal yang tradisional yang biasa dilakukan. Tapi kan sekarang sudah pandemik, semua harus di rumah dan harus menggunakan e-procurement, harus menggunakan e-form.
mau apa lagi gitu ya, harus melakukan e-tender dan lain-lain gitu. Jadi utilisasi malah kita dapati gitu. Apa lagi ya yang saya bisa highlight, misalnya kolaborasi video conference ya. Itu hari kedua kami sudah membuat satu tim yang kerjanya ya menservis, memberikan support bahwa kolaborasi video conference semuanya harus melakukan video conference, semua harus melakukan video conference karena tidak gampang bagi semua orang untuk melakukannya gitu. Dan kita dapati dari minggu pertama, minggu kedua itu banyak orang melakukan video conference untuk berkolaborasi, sampai sehari itu rata-rata bisa 35 video conference terjadi. Di situ kami bisa melakukan measurement dan menyampaikan ke HR, katakan orang tetap produktif, orang tetap berkomunikasi dalam situasi seperti ini. Oke. Wah, menarik. Jadi memang dengan keberadaan ICT ini, kondisi work from home ataupun tidak harus pergi ke kantor gitu, tetap aktivitas tetap efektif gitu ya, kurang lebih Pak Adrianto ya. Lewat kolaborasi tadi nggak ada masalah buat bagaimana cara berkumpul untuk berdiskusi atau membahas tentang sesuatu gitu ya. Oh, jadi, betul Pak Ginanjar. Kalau kita nggak work from home, kita aja nggak pernah ngobrol. Ini kesempatan kita ngobrol. Lama banget kita tidak ngobrol. Jadi memang banyak sekali nih positifnya dengan digital ini. Malah jangan-jangan di Saka Energy juga dengan kemudahan untuk men-setup meeting seperti ini dengan kolaborasi ya. Mungkin bukan cuma dari pagi sampai siang. Kadang-kadang sore, malam pun kadang-kadang kalau perlu ketemu meeting aja gampang kan. Kalau dulu wah meeting malam susah. Kan harus orang datang, harus ke sini, udah nggak tahu di mana kan, udah yang sampai rumah segala macam. Kalau sekarang tiba-tiba perlu meeting malam, langsung tinggal setup video conference, terundang semua meeting, gitu ya Pak Adrianto ya. Jadi bukannya iya. Pak Gin sudah merasakan bahkan pekerjaan sekarang malah jadi berlebihan gitu. Kita pulang kerja sekarang bisa jam 7, jam 8 malam, jam 9 bisa meeting lagi gitu. Iya. Artinya dengan semakin melelahkan kelihatannya. Itu salah satu contoh aja mungkin dengan teknologi ICT ini operasional dengan kondisi krisis atau pandemi seperti ini juga tetap bisa berjalan gitu ya. Jadi seperti yang sampaikan Pak Adrianto tadi, output yang diharapkan dari Saka Energy juga tetap tercapai. Jadi produksi nggak turun karena operasional bisa tetap berjalan seperti biasa atau malah lebih intens lagi gitu ya dengan adanya teknologi ICT ini. Apalagi sudah private cloud juga ada yang di situ akan ya lebih fokus lagi sekarang bicara masalah yang aplikasi-aplikasi infrastruktur, ada yang take care. Mau size berapa tinggal bilang gitu ya, kalaupun perlu ekspansi atau apapun. Betul. Jadi nggak terlalu pusing lagi urusan yang infrastruktur. Nah mungkin namun demikian yang namanya ICT ini luas ya kan. Pasti masih banyak lagi nih. Saya udah kebayangnya nih di pikirannya Pak Adrianto dan tim ini udah banyak solusi-solusi di ICT lagi mana yang bisa akan segera dimanfaatkan lagi untuk supaya operasional ini bisa lebih mudah lagi, lebih efektif lagi, lebih efisien, lebih istilahnya lebih bisa reduce cost lagi gitu kan untuk supaya bisa nantinya support. Kita nggak pengen balik kantor lagi, Bagin. kalau diteruskan. Semua sekarang berpikiran gitu, mungkin ini bisa terus gitu ya jadinya. Jadi kalau kepikiran seperti itu kita juga penasaran nih sebenarnya apalagi sih sebenarnya boleh nggak di-share sama Pak Adrianto gitu ya tentang hal-hal yang kira-kira akan dilakukan oleh Saka Energy untuk kedepannya nih terkait sama ICT, mau dikemanain lagi tuh, mau diapa lagi gitu, ada inisiatif itu mungkin kita bisa tahu semua, mungkin kita sebagian dari kita juga bisa share atau copy gitu ya inisiatif-inisiatif yang saya pikir cukup baik juga. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu ada video lagi dari Lintas Arta terkait dengan managed service security. Situation is strongly being manipulated by the industrial hackers to monetize it by taking the data as their power and use it as an opportunity to expand the hackers' economy.
With the recent threats of security breach that many industries are facing, many companies are quick to invest in the latest innovation instead of security holistically. Therefore, Lintas Sarta came up with the managed security services by offering the industry's leading tools, technology, and expertise to help you secure your information assets. Supported with our people, process, and technology. Our solution only costs you a fraction of what you will spend if you set up your own in-house security resources and IT department. With Lintas Sarta Security Operations Center, you hold a single window into the entire security world. It is included in every managed security services that we offer. Lintas Sarta Security works to prevent any breach from happening. It will detect and respond to any security breach possible. Why use Lintas Sarta Managed Security Services? Our technology are from the leader Gartner Magic Quadrant. One-stop solution, low investment, security expert. The key benefits of Lintas Sarta Security Services are our people. Dedicated 24/7 security professional, 24/7 infrastructure support personnel, Tier 1 help desk with security skill, multi-vendor devices supported by IT experts. Plus, our facilities are secure and certified SOC and data center facility. Also, ISO 27001 and PCI DSS certified data center. Lintas Sarta, solution to match your vision. Nah, kembali lagi kita lanjutkan diskusi dengan Bapak Adrianto Nafis. Yang tadi Pak Adrianto tentang next-nya gitu ya. Apa sih kira-kira yang masih terpikir oleh Pak Adrianto dan tim gitu ya untuk solusi-solusi ICT yang akan dikembangkan terus, yang tadilah tujuannya pastinya untuk meningkatkan, untuk mempertahankan produksi atau malah meningkatkan dan untuk menurunkan cost dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih mungkin bisa di-share ini rahasia-rahasianya. Silakan Pak Adrianto. Itu bukan rahasia ya. Itu bukan rahasia. Bagaimana strategi kita ke depan? Gimana strategi kita ke depan? Ya, kita tentunya melihat dari ujungnya, dari core bisnis itu sendiri, dari oil and gas-nya. Itu yang paling utama. Dari industrinya itu sendiri, itu yang lebih utama. Apa yang kita melihat untuk ke depan? Ya, bertahan ya, harus kuat bertahan. Lantas kita harus berdoa semoga Allah angkat wabah ini supaya kembalikan semua situasi menjadi normal. Itu yang lebih penting rasanya. Kalau dari tinjauan IT kan adalah komponen terintegrasi dari rantai supply bisnis ini. Itu visi atasan direktur visi C-level ya, sangat menentukan daya tahan terhadap this perfect storm, dan keyakinan bahwa industri ini adalah merupakan kebutuhan dasar, keyakinan akan kembali melihatnya ekonomi dan dengan ketersediaannya energi gitu ya. Itu menjadi landasan C-level untuk bertahan dalam situasi seperti ini. Itu lebih penting. Nah, IT sendiri lihat opportunity seperti ini, itu harus konsisten meyakinkan, mempengaruhi paradigma baru, mempercepat dan semakin meluaskan digitalisasi itu, gitu ya. Transformasi digital itu kita punya suatu keyakinan bahwa future itu adalah digitalisasi ini akan membantu kita terhadap situasi dan bekerja lebih efisien dan bisa berproduksi lebih baik. Nah, solusi-solusi, kalau kita turun ke bawah lagi, solusi-solusi apa yang kami sedang lihat ya sekarang ini ya, macam-macam ya. Beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu ya, salah satu direksi kami pernah menyamperin kami gitu, melihat dari game aplikasi Pokemon gitu ya, Pokemon Go gitu. Mereka menginginkan bahwa, nah seperti ini harusnya aplikasi, kita bergerak satu tempat, kita bisa melihat apa yang ada secara virtual, kita berpindah ke satu tempat, kita bisa mendapatkan informasi secara virtual, kita bergerak ke sini gitu ya, kayak terinspirasi. Augmented reality ya.
virtual reality, betul banget. Itu. Nah, kemana nih teknologi ini bisa kita terapkan seperti apa? Belakangan kan kita mulai melihat sekarang kan bahwa teknologi geotagging, face recognition, tadi Pak Ginanjar sendiri udah nyampaikan. Ini adalah tools-tools yang akan kita manfaatkan ke depan ya. Kita udah lihat aplikasinya memang dibutuhkan misalnya untuk geotagging, face recognition itu untuk mengukur produktivitas pegawai, absensi misalnya, karena sekarang orang tidak ke kantor, absensi harus dengan cara seperti itu. Dan sekarang kita membutuhkan untuk mendata, track pergerakan, pergerakan employee menyangkut menyangkut penyebaran virus ini, kita harus betul tahu. Dan apa lagi yang harus diteruskan ya? Ya, bicara soal big data analytic, lean digital business process dan lain-lain, apapun tren-trennya. Tapi intinya saya sebutkan tadi adalah kita harus mempercepat dan semakin meluaskan digitalisasi ini. Gitu kira-kira Pak Ginanjar. Ya. Memang ya melanjutkan proses transformasi digitalnya lah, kurang lebih ya Pak Anto ya. Jadi sama lah. Jadi dengan ini ya bukan hanya sekedar melanjutkan, mungkin mempercepat, mungkin dari roadmap yang rencananya mungkin 3-4 tahun, 5 tahun ke depan masih dalam rangkaian transformasi digital, tapi tarik semua percepatan mungkin gitu kurang lebih ya Pak Anto. Oke, saya pikir udah banyak kita diskusi dengan Pak Adrianto ya. Saya cuma mau simpulkan sedikit untuk rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati ya. Jadi memang kita udah lihat bahwa betapa pentingnya peran ICT ini dalam membantu enterprise di oil and gas, khususnya Saka Energy itu dalam melaksanakan operasionalnya supaya tetap bisa efektif dan efisien gitu ya, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksinya ujung-ujungnya ya. Jadi memang penting nih peran. Saya nggak tahu kalau misalnya ICT itu tidak ada gitu ya, akan seperti apa koordinasi susah dan lain-lain gitu. Ya, saya pikir dalam hal ini juga sebetulnya Lintas Sarta juga sudah punya solusi-solusi banyak terkait dengan transformasi digital ya, baik itu dari sisi infrastruktur jaringan lah, mungkin kalau di oil and gas banyak VSAT juga tuh yang pergi ke rig juga, ataupun mungkin solusi-solusi connectivity lainnya, Metro E, VPN tadi disampaikan juga oleh Pak Adrianto. Kemudian di samping itu juga solusi yang masih kategorinya infrastruktur di IT, spesifiknya seperti data center colo ya, jadi nggak usah lagi memelihara data center sendiri gitu, karena data center itu juga tidak simple ya, masalah environment-nya, power-nya, redundancy, kemudian fire suppression sistemnya, cooling sistemnya, semua harus dipelihara dengan baik, didesain dan dioperasikan dengan baik gitu ya, dan harus scalable. Jadi tambah server lagi dan lain-lain, ini harus kita pastikan cukup gitu ya. Jadi Lintas Sarta juga punya data center yang buat siapapun bisa share atau colo di data center tersebut. Juga cloud ya, terkait sama cloud, mau itu public maupun private gitu. Kalau yang sekelas skalanya udah cukup besar seperti Saka Energy, umumnya menggunakan private. Private-nya ditaruh di data center. Nanti teman-teman ada yang take care seperti itu. Lintas Sarta juga support untuk infrastruktur sampai ke private cloud-nya juga. Dan mungkin security tadi disampaikan, ada videonya juga, supaya sistem IT dari seluruh enterprise itu terjaga keamanannya gitu ya.
security yang bisa di manage juga. Jadi Lintas Arta juga siap membantu untuk proses masalah security-nya juga. Lintas Arta punya sistem tadi istilahnya manage SOC ya. Ada Security Operation Center juga punya, jadi bisa didetek lebih awal kalau ada threat dari luar, macam-macam itu aja. Jadi kurang lebihnya itu. Mungkin sesi berikutnya kalau ada tanya jawab mungkin ya. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa ya bisa ditulis juga ya. Kalau sekarang aja mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di melalui chat ataupun Q&A. Nanti kita kita coba tanyakan ke pakarnya, mumpung ada Pak Adrianto di sini. Tadi kan udah disepakati pakarnya yang itu, gitu, praktisinya yang ini. Gitu. Jadi sambil nunggu nih ya, saya tambahkan lagi sedikit mungkin terkait dengan security ya. Jadi kalau kita punya koneksi ke internet, nah, sudah waktunya bagi kita untuk menjaga ya seluruh keamanan dari data-data yang kita simpan. Yang namanya firewall mutlak ada, kemudian ada WAF juga untuk aplikasi cloud-nya dan lain-lain ya. Security device beberapa kita perlu pasang juga, tapi bukan hanya dipasang aja, tapi kita juga perlu monitor ya. 24/7 nih, kalau ada threat, karena threat bisa terjadi siang-siang, bisa terjadi malam-malam, gitu kan. Jadi Oke, ada pertanyaan apa nih ya? Dengan kondisi saat ini yang mengharuskan karyawan melakukan pekerjaan secara online, bertransformasi digital, apakah pengaruh pada proyek lapangan yang dilakukan oleh Saka saat ini? Nah, kalau ini memang tepat pertanyaannya harus dijawab sama Pak Adrianto nih, karena di lapangan kondisinya seperti apa nih? Nah, mungkin bisa dibantu jawab Pak Adrianto. Ya, ini keterkaitan inisiatif-inisiatif ini mempengaruhi proyek kita yang sangat masif ya. Proyek ini proyek besar ini ya. Terus apakah inisiatif IT ini mempengaruhi? Ya, jawabannya ya sedikit banyak mempengaruhi. Tentunya sedikitlah berkontribusi untuk suatu proyek yang besar seperti itu. Katakan bahwa proyek-proyek itu banyak dilakukan di yard ya, di Balaraja, di Cilegon, lantas di West Pangkah untuk membuka lahan baru di situ. Semua tetap butuh komunikasi, Topologi yang kita punya sekarang ini topologi cloud based yang bisa diakses secara rata dari mana saja, ya, asal di sana ada internet, ada 4G. Alhamdulillah di tempat proyek-proyek kita ada 4G dan mereka bisa melakukan koneksi langsung ke kantor, memanfaatkan resource kantor. Mudah gitu. Jadi ada sekitar tiga tempat lokasi proyek itu semua bisa terhubung langsung. Yang kedua, dalam situasi seperti ini tidak mudah bagi full tim selalu berada di lokasi proyek. Padahal kegiatan proyek masif sekali gitu. Dan tidak setiap waktu semua orang bisa berada di situ. Misalnya manajemen, desainer atau supervisinya gitu. Hal itu bisa terbantu dengan lancarnya komunikasi video conference misalnya seperti itu. Ya, seperti saya sampaikan, sedikit banyak selalu ikutlah berkiprah membantu memudahkan. Gitu ya. Jadi
aman lah ya dengan adanya ini, proyek nggak terganggu jadi nih Pak Adrianto ya. Alhamdulillah ya, kami punya teman-teman yang sangat tangguh di area project itu gitu. Mereka mendapat tekanan targetnya kita sendiri gitu, bahwa tetap seperti sedia kala bahwa kita diharapkan untuk sudah melakukan spot drilling di kuartal keempat ini untuk satu area, dan di Sidayu juga diharapkan dari awal-awal tahun 2021. So, yang tadi diperkirakan suatu target yang sangat ambisius ya. Alhamdulillah masih berada di dalam tracknya, dan kita masih dengan komitmen besar dengan keahlian dari tim-tim yang bekerja di situ. Alhamdulillah tercapai ya, insya Allah tercapai ya. Mudah-mudahan terus sampai completeness tanpa ada insiden-insiden yang berarti. Ya. Jadi project tetap bisa deliver on scope, on time, on budget. Kurang lebih itu ya, Pak Adrianto ya. Betul. Dengan ini nggak ada masalah. Ya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan sih semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya juga kita harapkan krisis ini ya akan segera berlalu sehingga semuanya bisa normal lagi, dan SKNKJ juga bisa semakin berkembang lebih besar lagi gitu ya, untuk membangun ya ini cita-citanya buat Indonesia yang lebih besar lagi gitu ya. Saya pikir itu aja. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya pikir udah. Coba kita lihat. Saya lihat ada pertanyaan kedua. Bagaimana komitmen Saka Energi terhadap ini ada juga ya, ketetapan waktu dan efisiensi proyek lapangan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Ya, tadi tersebut juga. Tadi disebutkan juga soalnya ya. Disebut juga oleh saya bahwa ini betul-betul area teman-teman saya di proyek. Di situ banyak teman-teman kami yang memang sangat ini ya, committed ya. Manajemen Dewan Direksi juga sangat komit gitu ya, bahwa dikatakan proyek Sangkuriang pun kita akan penuhi itu semua target-target yang diberikan oleh negara, bahwa kita harus melakukan penambahan produksi tetap di tahun ini, dan tetap di yang satu lagi di awal tahun secara normal mengatakan kita katakan ya situasi berbeda, situasi semakin sulit sekarang gitu ya, semakin sulit, tapi alhamdulillah berkat kerja keras dan tenaga-tenaga yang sangat terampil, komitmen itu insya Allah akan tepat waktu ya. Ya, ini yang terakhir nih, ada pertanyaan lagi Pak Anto, tapi ini lebih ke Lintas Arta sepertinya ini. Boleh saya yang bacain Pak? Pertanyaannya, bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan dengan perusahaan di industri migas dalam menghadapi kondisi krisis saat ini. Tools kolaborasi banyak sekali gitu ya, termasuk Lintas Arta juga memberikan solusi untuk kolaborasi. Untuk kolaborasi khusus, Lintas Arta kerjasama dengan Cisco HCS dan dengan solusi HCS dan Webex-nya ya. Saat ini Webex ada yang on-premise, on-cloud, dan lain-lain. Jadi ini cocok buat kombinasi. Kan sekarang ini sebagian dari perusahaan itu bekerja di rumah, sebagian besar ya. Tapi beberapa memang ada yang mengharuskan tetap masih di kantor. Nah, jadi dengan kombinasi antara endpoint yang berupa device ya, laptop dan lain-lain, dengan endpoint yang berupa kamera proper di dalam satu ruang meeting dan lain-lain, nah itu bisa dikombinasikan tuh. Jadi dengan menggunakan solusi yang kolaborasi yang di provide oleh Lintas Arta, kita bisa mendukung kebutuhan untuk seluruh enterprise, sebetulnya bukan hanya limited di oil and gas, tapi keseluruhan untuk tetap bisa berkoordinasi, meeting, diskusi dan lain-lain ya. Itu mungkin kurang lebihnya. Saya pikir itu aja. Jadi saya pikir cukup ya. Waktu juga sudah jam 3 lewat mungkin. Selanjutnya mungkin ada sedikit ini nih, souvenir ya, atau cenderamata nih khusus buat Pak Adrianto.
Ini dikirim pakai Gojek atau dikirim secara dari virtual? Lintas Arta. Karena kita berbicaranya virtual, nanti apapun semuanya kita kasih virtual, Pak. Virtual. Jadi kami kasihnya virtual juga. Nanti kalau fisiknya seperti apa. Oke, siap-siap Pak Adrianto. Nah, ini ada sedikit plakat ya. Silakan Pak, kemana ya arahnya, ke sana ke sini ya. Nah, ini saya ucapkan ini juga terima kasih banyak buat Pak Adrianto Nafis yang sudah menjadi narasumber sekaligus expert lah ya ICT di oil and gas spesifik, Pak. Jadi selalu mengklaim expertnya saya gitu, padahal beliau nih khususnya di oil and gas. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga nanti kita pada momen lain mungkin ada kesempatan kita kolaborasi lagi, mungkin dengan topik yang lain ataupun mungkin dengan gabungan ada beberapa expert lainnya juga. Mungkin ya kita lihat untuk seri-seri webinar berikutnya. Saya pikir itu terima kasih banyak Pak Adrianto. Salam buat seluruh manajemen Saka Energi, juga seluruh tim dari Pak Adrianto dan seluruh teman-teman yang selama ini sudah support selama krisis ini ya. Mudah-mudahan krisis ini bisa segera berlalu supaya kita bisa normal kembali. Kurang lebih itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Adrianto Nafis, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah mengikuti webinar ini sejak awal. Guys, semoga webinar ini memberikan insight ataupun wacana atau pencerahan juga buat kita semua ya. Semoga bisa memberikan positif impact ke depan buat kita semua. Makasih banyak semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.